kondisinya seperti itu ramai viral, maka saya memberanikan diri waktu itu mengajak Mas Anwar, karena saat itu juga pada saat itu tapi ya dekat Mas Anwar itu. Maka saya minta tolong karena saya mau menyelesaikan ini dengan inisiatif saya sendiri, tidak ada si A, si B dan sebagainya, tidak. Terus saya ajak dan waktu itu ketemuan di padepokannya. Di padepokannya ya di daerah sinilah. Daerah Jombang. Padepokan yang berinisial B, tersebut. Ya. Inisial B ini bukan Mas Peci, bukan ya? Yang lagi proses hukum, bukan. Ini beda. Tetapi masih dalam struktur keluarga. Jin Tomang. Jin Tomang, nggak tahu Jin Tomang yang mana itu. Keluarga kan ada ponaan, ada itu nggak tahu lah ya. Oke. Lalu sampai padepokan itu bagaimana? Nah, dari situlah saya ngobrol-ngobrol. Karena saat itu yang mengaku dia itu adalah korban, ya saat ini yang diproses itu yang inisialnya MNK. Yang tadi, suara tadi. Ya, yang suara tadi benar. Yang suara tadi. Yang suara tadi. Cewek tadi itu ada suaranya ya. Ya. Oke, terus? Terus dari sana, karena ini saya pikir harus segera dibereskan, karena biar tidak berlarut-larut. Saya saat itu mendatangi di padepokannya. Dari situlah saya ngobrol-ngobrol, gimana kalau si MNK ini dipertemukan dengan Mas Peci dan Mbah Yai. Oke. 3 orang. Lah, 3 orang itu ya. 3 orang. Dari situ saya ngobrol-ngobrol dan saya juga dapat informasi bahwa pihak MNK tidak mau datang kalau tidak disuruh dari inisial B itu tadi atau dari keluarganya. Tidak mau datang. Itu. Saya dapat informasi seperti itu. Maka saya ngobrol sama si inisial B itu tadi. Ngobrol, ketemu? Ketemu tatap muka, bertiga. Tatap muka? Iya, tapi bukan. Apa yang dikatakan sama inisial B? Izin. Iya. Ya. Dari situ saya ngobrol bertiga sama Mas Anwar. Tatap muka ya, bukan ketatap muka. Mas Anwar ya. ikut waktu itu? Ya. Ikut beneran? Ikut yang mengantar. Walau saksi. Kebetulan di Bali. Oke. Waktu itu posisinya sebenarnya di Bali. Ya, ditelepon tapi segera merapat ya. karena kondisi genting sekali gitu. Posisinya waktu itu di Bali jam 5 setelah jam 5 pagi. Mas Anwar ini saya telepon hari Jumat itu. Saya minta hari ini juga segera datang, langsung tak carikan tiket saat itu jam 9 pokoknya harus datang. Saya dapat langsung saat itu saya jemput di Surabaya langsung ke padepokannya. Ketemu inisial B. Ketemu inisial B tadi. Nah, tujuan saya di sana itu sebenarnya ingin segera selesai masalah ini yang lagi rame ini. Oke. Gitu. Waktu itu saya ngobrol, saya dapat informasi Mas, ini inisial B ini saya ngobrol sama orang yang inisial B ini tadi. Oke. Mas ngapunten, saya ini dapat informasi bahwa pihak yang dari MNK ini tidak mau datang kalau bukan jenengan yang meminta, menyuruh. Terus bilangnya dia, loh saya ini tidak kenal siapa dia. Ya sudah kalau memang tidak kenal, bagaimana kalau saya teleponkan? Oke. Tetap tidak mau, saya tidak mau. Seperti itu. Nah, kalau secara logika, secara penjiwaan, kalau memang kita ini orang warga dari murid Torekoh S gitu, harusnya kan apa susahnya nelpon? Bahkan cuma ngobrol saja apa susahnya daripada rame ini. Dari situlah saya timbul kecurigaan, kok enggak mau. Setelah saya paksa waktu itu, barulah dia itu cerita. Inisial B. Inisial B ini. Ceritanya bagaimana? Dia cerita seperti ini. Karena saya paksa terus waktu itu untuk nelpon atau saya yang nelpon tetap enggak mau. Bahkan saya waktu itu sudah siap bahwa saya untuk jemput MNK di daerah Jawa Tengah waktu itu. Sudah siap saya berangkat waktu itu. Tapi ya tetap enggak mau. Saat itu barulah si B ini cerita. Sebenarnya saya itu sudah dapat masukan untuk permasalahan ini. Masukannya adalah hancurkan, habiskan Siddiqiyah. Allahu Akbar. Nanti timbul lagi. Iya. Ini bener ini? Bener. Bukan fitnah? Bukan. Mas Anwar? Ya, seperti itu adanya. Demi Allah ini? Pernah dengar demi sendiri? Allah itu. Astagfirullahaladzim. Inisial B mengatakan bubarkan Siddiqiyah. Iya. Habiskan, hancurkan Siddiqiyah. Opsi itu, Gus. Bahaya nih kasih live ya. Bahaya apa enggak ini ya Allah. Dia memang ada beberapa opsi. Itu opsi pertama. Terus ada opsi lagi, tenggelamkan satu orang, tinggalkan satu orang atau tenggelamkan satu orang, dan biarkan seluruh penumpang dalam kapal ini tetap berlayar. Dan tidak cerita siapakah satu orang ini. Tidak cerita. Terus saya dedes itu apa bahasa Indonesia ini? Dipaksa kan gitu. Terus terang itu namanya. Ya terus terang. Bagaimana kan seperti itu. Saya paksa terus, baru terus dia bilang ini. Buat apa mempertahankan nama Siddiqiyah? Gitu. Kalau apa yang dilakukan tidak sesuai dengan namanya,
maka harus dihabiskan dulu, harus dihancurkan dulu. Nanti Sidikiyahnya timbulkan ini. sidikiyahnya ini. Baru timbulkan lagi yang baru. Terus saya tanya, loh ngapunten, nahkodanya kan masih ada. Mbah Yai ini masih ada, kenapa tidak tanya dulu? Saya tanya seperti itu berulang-ulang, jawabannya tetap sama. Buat apa mempertahankan? Loh padahal yang dulu mendiri, bukan yang mendirikan waktu itu, apa ya? Menghidupkan lagi Sidikiyah. Begitu susah payahnya Mbah Yai itu tahun 59 sampai sekarang itu. Waktu itu masih muda aja susahnya seperti itu. Apalagi sekarang Mbah Yai itu sudah sepuh dan sudah tidak sefit dulu. Saya sudah bilang seperti itu, tetapi jawabannya pun tetap sama. Sampai tak bilang gini, napon jenengan mboten kepingin mirsani Mbah Yai itu dalam masa tuanya. Apa yang dicita-citakan itu berhasil. Sampai apa enggak tanya dulu, maka jawabannya tetap sama. Buat apa mempertahankan? Maka hancurkan dulu, habiskan dulu, nanti baru timbulkan lagi yang baru. Saat itu saya langsung kaget. Bahkan saya itu sampai sempat sakit, kok bisa seperti ini? Ya Allah. Dari situlah mulai terkuak semuanya, blueprintnya seperti apa. Karena saat itu belum ada, masih jarang. Bahkan mayoritas murid di Thoreko Sidikiyah ini belum ada yang paham. Dulu itu jangankan orang luar, murid-murid aja mayoritas masih berpaham seperti sekarang ini. Mas Peci ini di framing seperti ini. Jangankan orang luar, murid-murid saja masih seperti itu. Terkuaknya dari sinilah mulai terkuak. Ini blueprintnya. juga ada murid-murid lembaga S ini juga termasuk karena mendapat pengaruh dari keluarga itu, Ada. akhirnya membenci Mas Peci ya banyak. Ada, banyak. Ya kalau banyak ya enggak, ya lumayan lah. Ada, tapi Ada. karena terhasut itu ya. Iya, ada terhasut. Ada. Dahsyat sekali ya yang namanya fitnah. Mungkin 200 ada lah, 200. 200 Karena orang. memang sejak tahun 2000 itu Mas Peci ini sudah di framing jelek. Dan jarang mengkonfirmasi ya. Jarang mengkonfirmasi. Jangankan hanya Mas Peci. Ya, ibundanya. Pertama mungkin karena pertimbangannya banyak image. Kedua, tidak salah ngapain ditangkepin kan gitu. Nggih. Sama kayak saya kan kalau nanggepin orang-orang yang pansos kayak kemarin itu ada yang komen-komen. Netizen kan banyak orang pengen menumbangkan saya itu kan banyak jalannya Mas. Contoh membunuh karakter saya. Tiba-tiba ada yang komen di sini. Gus Arya bayar utang, bro. Yang pegang handphone aku. Handphone kamu. Yang live aku. Ini kan, admin saya ngomong ke saya. Ada yang komen banyak untuk menumbangkan nama baik saya gitu. Yang komen di sini pakai akun-akun cloning banyak. Hei Arya, bayar hutang kamu, hutang 16 juta, hutang 100 juta, hutang. Utang apa meneh? Nek kowe iki men nagih utang ki mbok yo teko, nek nyatane aku duwe utang tak sahur. Jari melayu nang omahe ya. Melayu. Kabur dari rumah katanya. Kowe iki koyo ngerti omahku ki akeh kok. Ono wae. Wis ta lah, aku ini ada yang lucu, Gus. Lucunya apa? Komen. Apa? Wis ta lah, manuto. Oh. Wis ta, manuto sama si B. Wis ta lah, pasti kualat. Gumon aku ini loh akeh. Aku loh yang banyak ngutangin orang, tapi aku dudu rentenir. Kok malah di sini banyak orang yang nagih-nagih di sini? Tujuannya apa kalau begitu? Membunuh karakter. Banyak yang minta izin untuk download. Download aja, saya enggak pernah take down kok. Pak Lurah ini ada Pak Lurah nonton tuh. Pak Diatma itu Pak Lurah, itu lurah saya. Ini lurah saya. Pak Lurah. Pak Lurah. Anda kan sebagai lurah saya, kalau ada yang nyari saya, tolong nih, di sini kalau nonton orangnya tuh yang mau nagih utang, datang ke Pak Lurah. Saya udah deposit ke rekeningnya Pak Lurah tuh. Berapa kemarin Pak Lurah? 300 juta. Udah urusannya Pak Lurah aja ya. Datang ke Pak Lurah nanti. Itu Pak Lurah nonton tuh Adiatma. Kalau yang nyari kudungan gimana, Gus? Kalau yang nyari kudungan. Tak rapi. Gampang lah daripada dia lapor polisi. Daripada dia lapor polisi, mending tak rapi. Tuh, katanya Pak Lurah, siap Gus, suruh datang sama saya. Tuh, siap Gus tuh kata Pak Lurah tuh. Itu Pak Lurah juga nyimak. Pak Lurah punya warga kayak saya itu bangga canggung. Drun. Wono nagih utang koyo ning komentar kok lucu iki. Inilah yang namanya membunuh tanpa menyentuh itu medsos. Maka tidak heran kalau Mas Peci kemarin habis harga dirinya dihabisin lah, inilah itulah, perkosaan lah, pencabulan lah, dugaannya seperti itu. Ya saya membenarkan karena yang proses adalah Polri. Saya membenarkan dugaan itu. Dugaan itu faktanya nanti adalah di tetap tempat persidangan. Oke, kita lanjut lagi. Apalagi yang mau disampaikan? Ya. Ini masalah disambung lagi yang masalah inisial B itu. Itu benar berarti ya? Bener. Cerita lagi monggo.
Wah iki Siva kok ya cepet mentor go larang. Iya ya ora krasa dari samene padahal iki sijine sak bungkuse 350.000 ya. Ya sebenarnya obrolan saya itu sekitar, ya mulainya sekitar kalau nggak salah jam 1-an ya, setengah 2 lah, sampai setengah 5, enggak banyak, sekitar 3 jam lah. Tetapi dari situlah mulai paham sebenarnya blueprintnya atau niat tujuan akhirnya seperti apa. Dari situlah terkuak baru saya sampaikan kepada murid-murid di warga atau di murid Sidikiyah lah. Saya sampaikan bahwa seperti ini loh aslinya. Ternyata kan beneran apa yang terjadi akhir-akhir ini. Jadi apa yang menjadi kecurigaan panjenengan itu terjadi kemarin. Rame itu ya hanya satu rencana untuk menghancurkan dugaannya Sidikiyah. Iya. Ngelus dodo kakek aneh tenan. Sebenarnya kalau Aku sing wong liya dudu wong Sidikiyah wae. Bagaimana caranya untuk menyelamatkan pesantren? Kan kakek aneh nek ngene iki ora aneh-aneh. Kakek aneh tenan. Bajingan, ada yang lebih kasar nggak? Bangsat. Kalau ada yang lebih kasar lagi, Tolong kalau komentar. betul ini ya Allah. Wes ta manuta Gus Arya. Penak. Bener. Ya Allah Gusti, saya orang luar loh, saya bukan orang Sidikiyah. Dan tobat. Ya. Nanti konfirmasi ya di nomor saya kalau ada orang yang ingin mengelak apa jenenge? Menangkis apa yang kita ini sampaikan ya. Nanti bisa komunikasi sama saya. monggo, karena saat itu sebenarnya cuma 3 orang, ya si B, saya sama Anwar. Kalau memang ada orang yang di luar itu, berarti bohong semua. Mau membantah pernyataan saya sama Mas Anwar. Karena saat itu hanya ada 3 orang. Tapi kalau inisial B tiba-tiba menghubungi saya bagaimana? Jenengan siap itu? Oh siap, monggo. Perang Pak. Perang babak kedua itu. Tapi siap ya? Siap. Siap. Dengan apa yang saya bicarakan, Iya, tanggung siap. jawab secara apapun ya? Oke. Oke, siap. Karena saya menyaksikan sendiri, mendengar sendiri, saya waktu itu ya bertatap Mas muka. Anwar juga menyaksikan sendiri. Menyaksikan sendiri. Dengar sendiri. Dengar sendiri. Saya bertatap muka, bukan ketatap muka ya, bertatap muka saat itu saya. Penak porak melu Gus Arya. Penak. Mau dilanjut apa enggak? Kurang kursinya. Wah, buat guru saya. Mungkin ada tambahan cerita, karena sebenarnya waktu itu Silakan. ada kebuntuan. Kebuntuan itu maksudnya tetap saya saat itu mau mendatangkan atau datang ke rumahnya MNK untuk mempertemukan. Biar Sampun. permasalahan ini cepat selesai, tetapi tetap tidak mau. Jawabannya tetap itu saja sampai mentok si B itu minta selesai. Ya sudah, selesai aja sekarang, terus suruh pulang saya. Intinya dia tetap kekeh, tidak mau mendatangkan. Ya itu tadi lah. Kalau jiwa orang itu memang jiwanya memang memiliki Sidikiyah. Kalau jiwanya dia memang jiwa orang Sidikiyah, apa susahnya untuk menghubungi? Apa susahnya? Bahkan saya saat itu siap menghubungi si MNK. Saya telepon. Tapi yang penting si B ini mau ngomong. Itu aja tidak mau. Apa susahnya? Kalau memang dia itu jiwanya jiwa Sidikiyah. Memang dia ingin jiwa menyelamatkan. Apa susahnya? Itu aja tidak mau. Berarti dari situ ada udang di balik rempeyek ya. Kok ini TV nggak mau liput ya? Iya. Gemes juga kadang-kadang saya. Pemirsa, yang disampaikan sama beliau, disaksikan sama Mas Anwar juga, ini bukan cerita di film-film. Bukan ya Mas? Bukan. Ini nyata ya. Nyata. Kalau di sinetron itu kok episodenya tuh lama ya. Ini juga ternyata nggak kalah kayak sinetron ya. Tapi ini fakta guys. Kalau nanti ada kadrun-kadrun apa namanya yang mengkonfirmasi, mengcounter pernyataan saya dengan Mas Anwar di luar si B, maka itu adalah bohong besar. Karena dia tidak ada, hanya ada 3 orang saat itu. Hanya saya, Mas Anwar dan si B. Sudah tidak ada lagi. Lainnya ya paling cuma nganter air minum udah balik lagi. Nggak dengar pembicaraan apa yang saya obrolkan sama si B. Nggak ada. Jika nanti ada yang mengcounter dari sini, maka itu semuanya adalah bohong. Harus si B sendiri yang mengcounter. Kalau memang apa yang saya ucapkan ini salah. Ya, pemirsa Anda dengar sendiri ya. Dari Mas Al-Halim ini, Gusti Allah. Mas, Kalau jenengan ingat bandara di Jakarta, ingat saya.
Oh, Halim. Nah, ya di situ saja. Lebih mudah kan itu. Oh iya bandara iya ya Mas Halim Kusuma. Mas Halim. Beliau ada sanad kalau tidak salah soalnya mirip Habib Arab Ujung. Tapi aku yo ora kalah ganteng. Yo. Aku ganteng tapi akeh iki. Biasa itu dhewe turunan kono mancung-mancung itu. Lanjut. Mas Anwar ceritakno masalah rokok. Lho kok ono Mas Anwar kon critakne rokok. Rokoke mantan Khalifah sing melu gerombolan buat nyanyi ST ben tambah gamblang. Apa iki ada orang komentar kayak gini? Mas Anwar. Monggo. Oh, iya. Saya sempat dengar soal rokok juga. Artinya yang apa ya yang disebut-sebut rokok selain ST. Inisial. Ya. Namanya itu rokok apa ya? Apa? Inisialnya? CM. Bukan. Wungu. MB. MB. Rokok MB ini yang mana juga sekarang banyak dipasarkan juga di Sifat. Masih banyak sifatnya. Saya mau buka Bloko Suto ini. Wah, enak sifatnya. Oh. Oke, lanjut. Sorry. Iya, Monggo gratis. Oke. Ya itu menjawab komentar yang di kolom komentar ya soal rokok DM itu aja. Oke, terus Mungkin yang perlu diketahui Gus Arya juga selain Siva, dengar. Ya. Selain ST itu ada istilahnya ini rokok tandingan bahasanya seperti itu yang namanya rokok BM tahu. rokok BM. Artinya itu dari pihak sana yang juga membuat produk yang sama. Oh, yang dari kota KDS ya? Ya, betul. Oh, Berarti Gus Arya udah banyak tahu. Saya pernah profiling ya, itu ada dari kota KDS. Ya. Tentang rokok itu tadi MB itu. Ya. Iya betul. Lanjutkan Mas Anwar. Itu maksudnya mungkin sekedar mengetahui saja. Kalau tadi yang ditanyakan suruh menyampaikan soal rokok apa, yaitu tadi inisialnya BM itu aja. Terus yang saya ketahui itu aja. Jadi ini juga dari pihak sana, Ya sana. yang dari KDS ini ya? Ya. Suaranya Mas. Masya Allah. Jadi serangannya itu dari segala penjuru, apa bisa dilakukan ya itu mereka lakukan. Berarti artinya kekuatan besar ya? Besar. Ini ada yang komen nih dari Opu. Komentar apa? Awas nanti fitnah baru. Fitnah baru disebut yang namanya fitnah itu kan kalau tidak punya data. Yang kita sampaikan di sini ada saksi, ada data. Masalah sertifikat itu punya data ya kita. Ada data. Bahkan udah ada berproses ke hukum juga kok. Sudah diproses hukum. Kalau nggak pernah cek aja di BPN sana. Atau cek di BPN ya bisa itu. Sampai bingung saya jadinya. Jadi begitu saya sampai merinding saya. Kok ini ceritanya sinetron kalah loh. Betul, cerita-cerita sinetron ini kalah. Ini ngeri sekali. Dan ini nyata, ini bukan sekedar cerita sinetron, ini nyata. Ada yang komentar juga katanya, kalau ketemu inisial B Gus Arya berani nggak? Loh ya berani toh ya, ada nomornya itu. Saya membuka nomor ya, di deskripsi itu ada nomor saya. Kalau ada yang mau mengkonfirmasi apa yang saya sanggah, mau menyanggah apa yang saya sampaikan, ya monggo silakan. Ya, harapan saya adalah yang bersangkutan ya. Oke. Yang bersangkutan. Ini kan sudah siap ya. Komen dari tadi. Salim ya. Mau. Bolak-balik. Komen apa? Tapi kayaknya satu orang tapi banyak akun. Dia bilang kasus pencabulan kok larinya ke Juntomang, gak nyambung. Oh, itu urusan polisi. Kita nggak masuk ke sana. Malah saya itu kan berharap siapa itu Mas Peci itu kan biar diproses hukum saja kalau memang bersalah. Kita ini masih dalam koridor-koridor menyampaikan sesuatu yang di luar itu. Jadi menyampaikan sesuatu kebenaran karena ini ramai, kebetulan sudah terlanjur basah, jegur, investigasi. Karena banyak sekali bahwa ini adalah permasalahan yang tidak murni. Masalah Mas Peci ini tidak murni.
toh seandainya melakukan itu. Kan saya udah sampaikan tadi. Toh seandainya, ini kan sementara ini dugaan ya karena belum ada vonis ya. Belum. Kan masih dugaan. Toh seandainya itu benar pun ada indikasi. Ditumpang-tumpangi ini loh, ini yang jadi masalah. Kenapa? Ketika yang menumpang ini gerogoti terus, ini yang jadi korban adalah umat ya. Umat, melibatkan orang banyak sekali. Makanya kita harapannya adalah Mbok Yo bisa harusnya diselesaikan baik-baik. Tujuannya hanya itu. Nah, makanya kita kan investigasi kan, yang minta investigasi kan juga Anda. Wes to manut karo aku penak-penak. Kan ada yang minta saya investigasi. Dilanjut apa enggak investigasinya? Kalau enggak saya tutup. Komentar, teman-teman. Enggak boleh. Boleh aku. Boleh kan. Aku gampang, orang duwe ongkos kok ngomong ning kene akeh sing transfer. Lanjut. Lanjut investigasi apa enggak? Kalau tidak komentar tidak saja. Barangkali nanti ada tim investigasi luar yang bisa lebih akurat, monggo silakan. Lanjut no, oke. Pena. Lanjut kabeh. Lu lanjut kabeh lho misal yo. Lanjut kabeh lho. Tuh, lanjut semua itu. Aku cuman manut. Aku manut sama sampean semua netizen, sampean manut karo aku. Mesti pena ya. Nah, lanjut. Jempolnya diketik toh. Lah ini 1400, kenapa cuma 400 yang ngasih like? Saya pengen 1000 yang like. 1000 dong harusnya minimal nih. Yang like ini masa cuma 400 dari 1400? 1000 harusnya. Oh iya. Biar kita lanjut. Ini lanjut ya, kasih like dulu. Ini tanda, Mas Anda lupa sih. Kasih like dulu dong. Hargai jeripaya saya jauh-jauh dari negara barat sana untuk investigasi. Terus kalau saya live itu jangan lupa di-share. Kalau di-share yang nonton banyak. Kalau yang nonton banyak, duit YouTube-nya dapat banyak. Betul nggak Mas Anwar? Betul. Kalau saya dapat duit dari YouTube banyak kan lumayan bisa buat ongkos. Investigasi ini duit bensin 200.000 saiki ora nganti full. Karena apa? BBM naik angan-amu. Penak manut aku. Bloto suko yang ini kayak ngomong. Iya saya kalau ngomong sing ngene iki lha piye meneh? Heeh. Dolar kuning. Dolar kuning. Ora masalah dolar kuning. Diisik-isik, diusap-usap juga dolar hijau. Ngono. Mana baru 600 yang like. Harusnya 1000 minimal. Mulai. Saya lucu. Saya itu orang yang bukan tipe-tipe munafik. Saya itu doyan duit. Mau kemana-mana kan butuh duit. Nah kalau YouTube ini yang nonton cuma 7 orang. 10 orang. Kayak yang sono. Sekarang kalau YouTube, intermezzo sebentar ya Mas Anwar. Sekarang kalau yang nonton sedikit, bayangin aja saya investigasi, resikonya banyak, belum intimidasi, belum ancaman, belum kadang-kadang diparani ning hotel. Iya. Akeh sing seneng ngerti duit toh? Nah. Belum resikonya itu. Naik tol ya bayar. Karena apa? Ngerti duit toh? Tole utangnya urung lunas. Nah. Bayar semua pakai duit. Lah kalau yang nonton 10 orang, duit YouTube-nya cuman setiap hari untuk duit cuman 1.000, 1.000. Oh ya, makasih. Makasih ya. Tapi kalau YouTube ini yang nonton banyak, kalau di-share sama kalian, investigasi ini lancar. Masalahnya apa? Setiap live duitnya 1 juta, 2 juta, kan matuk kuwi. Enggak usah munafik, golek duit YouTube kok. Ya. Gus, apa? Kok baru 700 itu like-nya? Kurang 300 lagi. Ojo mandek Gus, lanjut siap. Nanti yang nonton sedikit, aku jaluk ongkos sampean mau. Ayo, kalau yang nonton ini channel saya sedikit, otomatis saya minta ongkos sama sampean. Saya memuaskan kalian kok. Daripada kalian onani. Intermezzo Mas Anwar. Jadi saya suka memang sama netizen itu udah seperti keluarga. Kalau saya lapar ya netizen itu udah kayak keluarga, pasti nawarin nasi gitu. Nawarin aja tapi enggak kirim. Nawarin doang. Oh iya. Tapi ya kadang-kadang ono sing tenan kok Pak Serut Batok iki sekali ngeki aku lho diyeng sekian juta. Oh kan. Ya kalau YouTube ini hasilnya sedikit apa sampean mau ngongkosin saya. Donasi. Pak Serut Batok gue.
Yo siap transfer Gus. Wah, kalau panjenengan nanti transfer. Kalau panjenengan transfer tuh nanti kadrun podo kejang-kejang. Kenapa saya menolak Anda transfer saya? Karena saya belum kepepet. Nunggu kepepet dulu. Kalau jenengan transfer duit saya, ini kasihan kadrun nanti malah nggak nonton lagi. Dia emosian soalnya. Wah kurang ajar aja dapat duit banyak. Jangan dulu, jangan. Ikut golek donasi Gus, podo wae. Oke. Saudara-saudaraku dan saudari-saudari dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia maupun ada yang di luar negeri maupun ada yang di dunia bangsa jin, mungkin sementara untuk kisi-kisi investigasi kita cukupkan dulu karena saya juga memiliki data banyak tetapi kayaknya belum siap kita publikasikan karena setiap melakukan sesuatu ini kan juga harus butuh aman. Jadi harus ada di private. Paham ya maksud saya? Harapan saya adalah Anda ada semuanya yang kemarin itu sempat seperti ini minimal Anda sudah berhusnudzon. Bukan suudzon lagi. Kalau sudah pernah melakukan caci maki, fitnah dan ikut-ikutan memfitnah, minta ampun sama Allah, syaratnya itu doang. Ya. Dan bersahadat. Itu aja syaratnya. Mudah-mudahan kalau ini sudah pelan-pelan, dibagikan. Anda mau ambil video saya, enggak apa-apa. Saya tidak pernah take down channel-channel siapapun kok. Ya, banyak-banyak istighfar. Ya. Kembali kepada fitrah. Sucikan hatimu. Ya. Berhusnudzon karena Anda tidak tahu. Nih, media-media kemarin banyak hoax. Ya. Dugaan-dugaan itu yang digoreng akhirnya merubah semua persepsi publik menjadi negatif. Dan ini jauh sekali dari kenyataan setelah saya melakukan investigasi. Ya. Untuk masalah apa itu tadi yang air itu apa namanya? Mago. Saya perlu sampaikan. Kayaknya saya belum saatnya ke perusahaan air minum tersebut. Ya, saya belum karena apa? Kepemilikan sahamnya. Ada beberapa orang saya takut menurut informasi ya, kepemilikan sahamnya ini ada beberapa orang. Bukan mutlak seperti contohnya pabrik rokok ya. Pabrik rokok, hotel, jadi ada sesuatu yang memang saya batasi. Ada keterkaitan dengan saham lain contohnya. Atau yang ada beberapa perusahaan besar banyak sekali milik yang ada keterkaitan dengan Sidikiyah, cuman ya itu saya harus profiling dulu. Nanti ketika ini sudah pantas saya untuk datangi, untuk saya investigasi, kita gerebek. Nah, kita gerebek. Kalau belum siap, kita lebih baik jangan. Karena masing-masing harus ada sesuatu, ada remnya. Ada yang bentuknya privat, ada yang bentuknya untuk dipublikasikan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Gus, live lanjut. Lah ngomong ke apa meneh wis sak jam punjul ya. Ini 1 jam. Jangan nyebut channel orang di sini ya, nggak boleh. Jangan nyebut channel orang di sini, nggak boleh. Pelanggaran. Saya tahu kok, saya tahu. Makanya mudah-mudahan yang Anda sebut channel itu mudah-mudahan sadar, dia tidak membuat framing-framing yang tidak. Apalagi memframing masalah tidak mutabaroh. Sidikiyah tidak mutabaroh, alah masalah sepele itu kayak gitu. Nggak butuh pengakuan juga kok. Ya. Saya setelah konfirmasi Sidikiyah juga tidak butuh pengakuan. Dan satu hal lagi. Sudah mutabaroh, sudah sah, sudah diakui oleh Jakman. Jadi percuma kalau dia cuma menggali sumbernya dari media sosial. Ya, kalau memang jantan mau menanyakan sesuatu, ketemulah. Salah satunya mungkin tokoh, seorang alim, seorang ulama, contoh ketemu sama Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Kasih itu nanti kalau abah ngomong seperti itu baru. Ya, ini perhatian buat Anda, jangan berstatement yang tidak-tidak. Itu namanya propaganda, tidak baik. Ya, saya udah peringatkan. Kalau masih itu, yang channel itu nanti buat statement-statement yang tidak-tidak, jangan sampai terjadi apa-apa. Bahkan nanti kamu tidak akan ada yang bisa menolong. Sekalipun kalau kamu ngaku-ngaku orang dari Nahdliyin, nggak ada satupun yang bisa menolong kamu. Ingat, nggak boleh. Harusnya kita persatukan umat. Kalau tujuan baik, amalilah yang baik kita dukung bersama-sama. Apa sih torekoh? Kan hanya jalan sih. Jalan menuju kebaikan itulah torekoh. Maka ada torekoh ini, ada torekoh ini. Ada torekoh ini, ibarat kita mau pergi ke Jakarta, ada yang lewat Bandung, ada yang lewat jalan Pantura, betul nggak Mas?
Jalannya berbeda-beda. Kayak gitu kok jadi masalah. Aku ki heran kadang-kadang karo oknum-oknum wong Indonesia. Beda agama ribut. Sesama agama beda madhab ribut. Podo-podo madhab, podo-podo ngerokoke, ya ribut. Beda aliran. Lah iki koclok sing mbok golek iki apa jan-jan? Urusan kuwi iki urusan awakmu dhewe karo Gusti Allah, dudu urusane mbahmu. Mbahmu ora ana urusane karo model-model kok ngono kuwi. Wong kok umprus gedabrus. Hah? Tak banting tenan HP ku malah. Wong kok wis to manut Gus Arya, penak. Cerita lah. Kok diomongi kok ngene. Sik apa iki, Mang? Setelah apa, Mang? Banting HP. Banting HP. Oh, HP wis selek gak kuat tuku kok atene kemenyek. Ganti-ganti. Sabar no. Wong kan itu gajian saka YouTube kok ganti iPhone. Teman-teman ada yang mau beliin HP saya enggak? Saya diajak gitu. Ada yang mau beliin HP saya enggak? Jawab dulu di sini penting nih. Simak anak-anak sing ngokoke ya. Tak simak lek ono tak banting mbek aku langsung. Banting nek ana Nek sing ono langsung tak banting. nek ana sing komen, tak tukoke banting. Gus iPhone langsung. iPhone sing murah-murahan wae. Mek lanjut penak. Enak iya. Guyu. Wis. Enggak ada yang komen mau Gak beliin gelem. HP. Penak. Iya kok enggak ada yang beliin HP ya, cuman penak-penak. Komen kok cuman penak-penak. Penak maksud aku. Ada. Gak. Pak Alfian Sudiro. Kirim alamat. Oh ini suruh nyambang rumahnya malahan. Oh ini Amir Arya. Namanya Arya sama kayak saya. Kirim alamat iPhone tak kirim. Siap. Kadrun. Kayak nganggucat sampean kok. Ayo deloken. Oh ini mengucap. Kayak nganggucat kayak iki. Yangel nek ngono. Ayo. Wis, lek ono tak banting handphone sampean. Tenan. Saksi ya Mas ya? Saksi ya. Iya ora ono sing ngelokke iPhone. Padha gak duwe ini sing komen. Iya padahal. Urunan Gus. Padahal aku berharap Intinya jangan sing komen dhisik urunan. ono sing ngecek uruh. Guys, aku dinyek rono rene gara-gara HP-ne HP Vivo. Ono sing HP kowe cross Gus. Koyo urunan ngono lho guys. Tuku iPhone kakean aku dinyek terus ora adminku dhewe. Iya, wis to manut karo aku penak. Urunan ora mampu. Sing ana sing komen kok iki. iPhone mehong Gus opo meneh budak kali setengah. Cek harga. Oh iki, alang regane cuman sing murah-murahan 15 juta entuk to. Entuk sing 15 juta ya entuk. 13 kelarangan dari 13 entuk kok. Musik to mbok menawa sing urunan. Tak awasane. Aku arep-arep. Sing komen padha gak duwe ini, Mas. Ayo urunan lho. Guru kanca ayo urunan. Oh iya urunan kabeh. Ayo urunan delok iki. Oh. HP ku ilang apa mau? Kamu itu kalau beliin iPhone saya, nih saya kasih tahu, Kadrun ken goreng, biar digoreng sama Kadrun. Guys, kalau kalian itu beliin iPhone saya. Sik mending ono sing iki. Oppo purun ta jare. Oppo wis tahu kene iki iPhone sing belum tahu kok. Ini guys, ini sebuah pencerahan atau doktrin lah ya, doktrin. Kalau Anda membelikan iPhone saya, mengalir wis toh. Mengalir lir. Tapi aku ora dodolan surga, ora. Mengalir guys. Kebanggaan guys. iPhone yang Anda belikan meneng manut. iPhone yang Anda belikan ke saya buat live, buat berjuang, buat Jabrian, karo sing penting-penting dia rondo-rondo. Kebanggaan guys. Sik ta Mas. Gak kira ono sinukokno. No yo ngose aku doktrin dulu. Sampeyan kepin ono sinukokno gak tak carane. Piye carane? Carane ngapling nang surga. Wis ta lah. Aku mon aku ngapling-ngapling surga. Ngapling nang surga kaya Habib-habib sing iko ngapling surga to. Nah, Jangan. baru ojo iPhone Alphard itu kok. Oh, itu su 212 sableng moh. Wis ta lah, manut to. Urunan yo luwih akeh sing urunan. Ayo urunan. Sing jeneng Mas Salim sinten? Ono sing ngomong duwite Mas Salim iki akeh. Mas meneng-meneng ngono. Allah wong kayu jarane. Ngerti Mas Salim sing ndi? Ora. Iya, engko gampang Mas Salim. Mas Salim kira yo 4 matang ngono. Urunan 1 juta yo. 1 juta nek ana wong 100 wis urunan 100 juta untuk iPhone akeh kowe ora tak kei. Oke guys, kita aja sementara ini intermezzo, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita akan lanjut lagi investigasi selanjutnya nanti. Doakan tetap aman.
Mito Gus, mito matamu, ono mito barang. Ora jaman ono mito, ono cross barang opo. Ora model iPhone saiki ora iPhone. Arya asu, Arya babi. Asu. Iki ngopo to aja ngasuk. Iki aku anggere ngomong ke duit iki mesti kok aja nesu-nesu ki ngopo janjane. Angel Ya Allah. Lenovo. Mah ono Lenovo barang. Polytron. Polytron. Urunan 1 juta yuk guys. Oke, gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon doanya, mohon pangestunya biar ini semua investigasinya lancar. Tetap support, tetap dukung, tetap share, jangan lupa subscribe. Ya. Kita ucapkan juga terima kasih untuk Mas Anwar. Terus kita ucapkan terima kasih juga untuk Mas Halim. Kita pamit dulu ya, Mas Anwar, Mas Halim ya. Terima kasih banyak. Ketika kami ini ada statement tadi, ada yang tidak mengenakan, ya saya minta maaf. Kalau memang ada yang keberatan, ada yang ingin klarifikasi, silakan hubungi saya. Ya, itu aja pesan saya. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.